Assalamualaikum, gue Fadar Gadgetok. Gue udah pakai si Pixel 3 XL ini sebagai driver utama gue kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Yang artinya HP ini gue jadiin HP utama. Mulai dari SIM card dan sosmed gue pindahin ke sini, terus juga kerja dan gaming juga di HP ini. Jadi di video ini gue mau ceritain pengalaman gue selama pakai si Pixel 3 XL. Sekalian jawab pertanyaan dan komentar teman-teman juga. HP ini panas atau enggak, baterainya boros atau enggak, kameranya gimana, bisa dipakai gaming atau enggak, dan kameranya sepowerful apa. Jadi gue bandingin aja sama si iPhone 11. Siapa tahu kameranya masih segahar itu di tahun 2021. Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Di tahun 2021 jelas HP ini kelihatannya leneh banget. Bahkan di tahun 2018 di saat HP ini rilis, desainnya masih aja leneh. Mulai dari kamera yang cuma satu dan fingerprint yang masih ada di belakang. Suka atau enggak ya tergantung selera. Gua sih bukan tipe orang yang harus ngikutin tren gitu ya. Gua lebih suka desain yang simple kayak gini tapi berkarakter dibandingkan dengan desain kekinian yang punya kamera banyak gede-gede kayak boba. Jadi suka atau enggak ya tergantung selera dan nggak ada yang salah. Gue juga pakein skin dari Exacode biar kelihatan lebih gahar dan lebih personal. Dan untuk proteksinya gue pakai bumper dari Rhinosil. Jadi kalau kegores atau kebentur atau penjatuh ya masih aman. Tapi tetap nggak ngorbanin desainnya yang cakep. Buat orang yang nggak tahu, sekilas slide HP ini tuh kayak anjir HP murah tuh. Tapi setelah pegang sendiri baru deh kesan mahalnya tuh berasa. Udah pakai bodi kaca dan frame aluminium. Dipegang tuh berasa mewah dan lumayan nyaman. Mungkin efek beratnya yang nggak sampai 200 gram ke atas. Dipakai satu tangan juga masih bisa-bisa aja sih. Tapi kurang nyaman aja. Masih berasa kegedean gitu di tangan. Sebenarnya kalau kita cek speksnya di atas kertas, harusnya layar 6,3 inch tuh nggak berasa gede-gede amat. Tapi beda cerita di Pixel. Gara-gara jidat dan poninya tuh tebel coy. Jadi berasa gede banget nih HP. Gue bandingin sama 11 Pro Max pun masih ukurannya tuh berasa sama aja. Untungnya aja kualitas layarnya tuh bagus banget. Udah pakai panel POLED, resolusi Quad HD, dan dilindungi pakai Gorilla Glass 5. Jadi kualitas layar tuh udah pasti bagus, detailnya tajam, warnanya vivid, bisa di set ke natural juga, dan dua speaker yang ngadep ke depan ini bikin nikmatin konten multimedia tuh berasa jadi lebih imersif. Suaranya pun kencang dan lumayan jernih. Kurangnya sih cuma di refresh rate aja yang 60Hz dan di brightness-nya yang berasa kurang nendang kalau dibandingkan dengan flagship lain. Bukan berarti layarnya ini kurang terang ya, di bawah dipakai terik matahari pun masih oke-oke aja. Gak usah ambil pusing dengan notch yang segede ini. Gue juga awalnya sih merasa terganggu, tapi setelah pakai beberapa hari, gue nggak merasa terganggu lagi dengan notch-nya. Notch-nya juga bisa di-hide atau kalau gue sih ngakalinya pakai dark mode dan wallpaper hitam biar nggak ganggu lagi. Toh masih ada sisi positifnya juga. Dengan ada notch yang segede itu, Google bisa nempatin dua speaker di dekat layar dan dua kamera di bagian depan. Udah jarang banget kan kita dapetin HP kayak sekarang kayak gitu. Malah kayaknya nggak ada lagi. Ada satu hal lagi yang buat HP ini berasa jadul. Yap, kalian nggak salah, SoC-nya. Harap maklum aja, namanya HP 2018. Jadi masih pakai Snapdragon 845, RAM 4GB, dan storage 64GB atau 128GB. Yang nggak bisa diekspansi pakai microSD. Boro-boro mau pakai SD card, slot SIM-nya aja cuma satu. Jadi nggak bisa pakai dual SIM di HP ini. Ya, walaupun pakai SoC yang terbilang jadul, tapi SoC satu ini tuh SoC flagship dari Qualcomm. Jadi performanya udah tentu bagus. Gak usah terlalu percaya dengan angka-angka yang dapat dari Antutu benchmark yang cuma 265.000. Dipakai ngapa-ngapain aja HP ini tuh masih berasa ngebut. Scrolling di menu atau sosmed tuh tetap ngebut, buka tutup aplikasi juga masih hayo. Tapi kalau terlalu banyak aplikasi yang dibuka, aplikasinya tuh bakalan di-reload. Maklum untuk hemat baterai. Dipakai main game juga masih hayo. PUBG bisa di grafik HDR Ultra dan gue coba mainin hasilnya lancarnya ya. Nggak ada frame drop sama sekali, touch sensitivity-nya aman dan gyronya juga nggak delay. Tapi gue lebih suka main di smooth extreme biar berasa atau biar bisa dapetin 60 fps ya lah. Beda cerita kalau kita mainin LOL. Pas awal buka game ini langsung bisa di grafik rata kanan 60 fps. Tapi pas dimainin FPS-nya tuh nggak stabil dan pas di set ke medium baru deh stabil di 60 fps. Pixel 3 XL ini juga terkenal gampang panas, tapi setelah gue coba sendiri sih isu itu ya lebay aja sih, cuman anget-anget doang dan nggak panas yang lebay kok, kecuali dipakai main game berjam-jam rata kanan gitu ya, baru deh HP ini panas. Ya semua HP juga gitu, iPhone 12 series juga gitu. Lain halnya kalau kita bahas software, Google Pixel nggak mungkin merasa jadul, namanya juga HP buatan Google, Android punyanya Google. Dapat update software ya pasti duluan HP Google duluan dong. Makanya sekarang udah di Android 11 yang pastinya bakalan dapat Android 12.
Walaupun kabarnya Android 12 bakalan jadi software terakhir atau update software terakhir di HP ini. But anyway, stok Android yang dipakai HP ini tuh beneran bikin performa HP ini berasa lebih smooth, dan yang gua rasa manajemen baterainya tuh jadi lebih bagus. Baterainya yang nggak sampai 3000, 435 mAh, nggak sampai 4000 gitu ya. Masih bisa dipakai satu harian full dengan screen on time 5-7 jam. Tergantung dengan pemakaian kita. Kalau kita lagi banyak main game, ya paling 5 jam. Tapi kalau nggak nge-game, bisa banget dapetin screen on time 7 jam. Ya, sekitar itu. Itu pun gua pakai Maps, Bluetooth aktif karena gua pakai smartwatch, itu udah bisa dapat 7 jam. Mantap kan? Untuk ngecharge juga ya terbilang so-so lah, 18 watt doang, dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 1,5 jam, dan bisa wireless charging juga khas HP flagship. Yang gua kurang suka sih dari stok Android itu ya cuma satu, kurang bisa kustomisasinya aja, gak bisa nonaktifin dock dan gak bisa hapus widget bawaan di home screen. Jadi kalau mau bikin Android setup ya mesti pakai third party launcher kayak Nova Launcher atau Hyperion Launcher. Ya setidaknya UI dari stok Android itu masuk ke sama selera gua. Mulai dari icon, status bar, dan bagian setting tuh semua udah cakep. Dan terakhir, yuk kita bahas sektor yang paling dibanggakan sama HP ini, yaitu kameranya. Ya, walaupun cuma satu di belakang, nggak ada lensa ultrawide, nggak ada tele, ataupun makro, resolusinya cuma 12,2 megapiksel doang, dan pakai sensor Sony IMX363 pula. Itu udah jadul banget, tapi hasilnya bisa banget dibandingkan dengan HP belasan juta kayak kita bandingkan sama iPhone 11 yang ini. Kalau dibandingkan sekilas, karakter dari hasil jepretan dari HP ini tuh mirip banget. Mulai dari warna yang akurat, dynamic range, sampai ke detail pun mirip. Tapi sebenarnya mereka punya karakter masing-masing. Kalau menurut mata gua, iPhone cenderung boost shadow biar foto kelihatan lebih enak di mata karena jadi lebih terang. Tapi Pixel lebih cenderung boost kontras dan detail biar hasil fotonya tuh kelihatan lebih tajam. Jadi jangan heran kalau Pixel punya foto yang lebih tajam, tapi untuk dynamic range, iPhone yang menang. Untuk tone warnanya sendiri sih ya balik lagi ke selera lah ya. Kalau si Dayat lebih suka warna dari iPhone, tapi kalau gua lebih suka ke Pixel. Jujur kalau dari semua HP yang gua pakai, cuman ciri khas Pixel yang gua suka. Dan Oppo sekarang juga mirip-mirip, jadi gua suka kedua itu. Untuk foto portrait atau bokeh, kalian juga bisa lihat karakter dari dua foto ini tuh beda banget. iPhone cenderung gak natural karena boost shadow dan rangin skin tone biar kulit gua tuh kelihatan lebih cerah. Kebanyakan juga orang lebih suka hasil fotonya iPhone karena kelihatan lebih cakep. Bokehnya juga jadi lebih rapi. Tapi foto dari Pixel lebih natural dan lebih tajam. Lihat aja deh, pori-pori muka gua tuh kelihatan banget. Sebenarnya di beberapa kondisi, tanpa pakai portrait pun, kedua HP ini udah bisa hasilin foto yang bokeh. Jadi ya pakai sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau di kondisi low light atau kurang cahaya, baru deh kekuatan Pixel yang sesungguhnya tuh kelihatan. Walaupun terhitung HP jadul, tapi hasil fotonya tuh masih bisa banget bersaing sama HP flagship terbaru. Kalau kalian lihat, hasil fotonya tuh masih bisa kasih detail yang tajam dan nggak lebay. Gua coba tes pakai mode night mode juga di beberapa kondisi, nggak bikin foto yang harusnya gelap jadi terang. Tapi kalau mau dijadiin lebih terang juga bisa kok. Tinggal naikin exposure-nya aja dan hasil fotonya jadi lebih terang, plus detailnya juga masih oke, walaupun noise-nya jadi lebih kelihatan. Ya itu pun noise-nya pas kita zoom aja sih baru kelihatan. Kalau mau dibandingkan sama iPhone 11, gua dan Dayat sepakat kalau hasil foto low light dari Pixel yang menang. Karena sekilas kita lihat pun lens flare dari iPhone tuh udah kelihatan di tahap yang mengganggu, sedangkan si Pixel aman-aman aja. Bukan cuma lens flare-nya aja, warna pun ikutan melenceng. Cahaya lampu harusnya yang putih jadi warna teal, terus juga kuning jadi orange, belum lagi sensitif banget sama lampu kuning. White balance-nya tuh jadi terlalu warm. Isu itu sampai sekarang belum diselesaikan sampai ke iPhone 12. Jadi ya, begitulah. Untuk extreme low light juga fantastis banget. Ini kondisi aslinya yang gelap banget, dan begini hasilnya setelah difoto. Gimana? Mantap banget kan? Walaupun iPhone lebih minim noise, tapi Pixel bebas dari lens flare yang mengganggu. Jadi ya, Pixel dong. Kalau kamera depannya, angkanya juga nggak spesial, nggak sampai 32 megapiksel, tapi cuma 8 megapiksel aja. Yang enaknya, Pixel juga ada lensa ultrawide di bagian depan nih. Untuk hasilnya sendiri sih mirip-mirip sih karakternya sama kayak kamera belakang. Detailnya tajam, warna natural, skin tone-nya natural, sampai-sampai pori-pori pun ikutan kelihatan semua. Kalau mau pakai beautify, Pixel juga ada sih. Jadi setidaknya bisa cocok juga lah untuk para cewek. Asiknya lagi karena ada lensa ultrawide bisa dipakai untuk wifi rame-rame. Kalau mau dibandingin dengan iPhone juga tergantung selera sih. Lebih suka yang natural atau yang udah dipermak biar kelihatan lebih ganteng atau lebih cantik.
Nah, kalau soal video, baru deh nggak bisa dibandingin sama si iPhone. Si Pixel 3 XL ini cuma bisa di 4K 30fps, nggak bisa ke 4K 60fps. Kalau mau 60fps, harus turunin ke 1080p. Hasil videonya pun menurut gua udah oke, tajam dan stabil. Tapi kalau 60fps baru deh jadi nggak stabil. Tes video kamera depannya Google Pixel 3 XL, nggak bisa atur resolusinya, jadi kayaknya sih mentok 1080p 30fps aja, tapi terlalu kuning di sini ya. Sisi positifnya bisa pakai lensa ultrawide, jadi boom, jadi lebar kan. White balance-nya rada kacau, kayak gila. Jadi gimana menurut kalian hasilnya? Jadi kesimpulannya, worth it gak sih si Pixel 3 XL ini di tahun 2021 dan cocoknya untuk siapa? Well, menurut gua HP ini tuh segmented banget, gak bisa cocok untuk semua orang. Ya mau gimana lagi? HP-nya nggak resmi, kalau mau beli pun harus cari seller di e-commerce. Kalau ada masalah pun jadinya ngeri-ngeri sedap. Kalau gua sih aman-aman aja ya. Kalau HP gua ada masalah, gua tinggal bawa ke teman gua yang namanya Zainal Abidin. Doi biasa benerin Pixel. Kalau mau lihat videonya bisa dilihat di sini. Terus desainnya juga jauh dari kata-kata kekinian, walaupun banyak juga yang suka dengan kayak gini ya, termasuk gua sih. Terus nggak ada audio jack dan IP rating, dan kurang cocok untuk gaming berat. Ya, siapa sih yang mau beli Pixel buat gaming? Yang jelas, orang beli karena 3 alasan ini. Pertama, kamera tuh cakep banget. Walaupun cuma satu, kalian udah lihat tadi hasilnya gimana. Yang pastinya di harga 4 jutaan pun udah bisa ngimbangin HP belasan juta kayak si iPhone. Kedua, yang pasti softwarenya dapat update yang lebih cepat dan lebih panjang juga. Ditambah lagi nggak perlu worry dengan storage yang kecil karena Google kasih unlimited storage selamanya. Tapi hanya untuk hasil foto dan video yang dijepret oleh si Pixel aja, dan itu pun di backup di high quality, bukan original quality. Kalau gua sih high quality udah cukup banget. Foto dan video yang di backup masih kelihatan bagus. Terus tahu gua kalau kita edit pakai Google Photos, fitur editingnya tuh lebih lengkap kalau kita ambil pakai si Pixel ya. Contohnya di suggestion di sini. Pilihannya jadi lebih banyak dan bagus. Gua jadi nggak perlu pakai Lightroom lagi sejak tahu fitur ini ya. Terus ada portrait light juga, dan fitur ini kayaknya sih cuma di Pixel aja deh. Koreksi gua kalau ada yang salah ya. Dan alasan terakhir ya, Pixel fanboy yang suka dengan desain khas Google Pixel. Selain dari 3 hal itu sih, Pixel juga tetap menarik. Layarnya udah OLED, stereo speaker yang ada di depan, terus sudah support wireless charging dan NFC juga ada. Yang jelas HP ini cocok banget buat kalian yang punya budget terbatas tapi pengen HP dengan kamera yang bagus banget. Ya, gua juga milih HP ini karena budget lagi ada segini, dan gua pikir 4,8 juta yang paling bagus kameranya apa ya? Cuma si Pixel ini. Dan gue juga lagi nggak butuh HP buat gaming karena lebih suka gaming di PC. Ya, HP ini. Buat kalian yang mau beli, linknya gue taruh di deskripsi. Itu pun kalau masih ada di tokonya ya. Sulit emang. Itu gue beli 4,8 juta, dapat full set ya. Kotaknya itu OM, tapi semua aksesorisnya ori. Jadi kalau misalkan mau beli HP ini, nggak perlu beli charger lagi kayak si iPhone ataupun Samsung. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin berburu HP murah tapi punya kamera yang bagus. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya. Kalau buat teman-teman yang udah pakai Pixel, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan ya, jangan lupa kita punya 4 akun sosial media, mulai dari YouTube, Instagram, website, dan juga TikTok. Kalau suka, boleh banget follow semuanya. Dan ya, gua Farid. Bye.